Anda kembali di kabar siang pemirsa, pemerintah membuka kesehatan haji Indonesia untuk melayani jemaah Indonesia pada masa haji 2023. Selama penyelenggaraan ibadah haji, Kemenkes mendirikan dua KKHI yaitu KKHI Mekah dan KKHI Madinah. KKHI Mekah menyiapkan 257 tempat tidur, sedangkan KKHI Madinah memiliki kapasitas 69 tempat tidur. Jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di KKHI antara lain pelayanan rawat jalan, rawat inap, emergensi, ICU, rujukan, pelayanan gizi, layanan safari wukuf, tanazul, dan juga evakuasi. Diharapkan dengan adanya pelayanan kesehatan ini, jemaah haji yang memiliki kendala kesehatan tetap dapat memenuhi seluruh rukun haji dan beribadah sesuai dengan tuntutannya. Pasien yang masuk, yang gawat dan darurat yang butuh penanganan. Lihat ya, warna kuning. Ini pasien-pasien yang atau pasien-pasien yang butuh pemeriksaan. Di sini kita punya pemeriksaan untuk jantung. Ya, inilah bagaimana fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023. Beberapa fasilitas juga telah dipastikan dapat digunakan oleh para jemaah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan ataupun untuk memastikan agar jemaah dalam kondisi yang sehat. Pemirsa, pelayanan konsumsi Dakar Madinah memastikan kesiapan catering untuk jemaah haji Indonesia. Menjelang kedatangan jemaah haji kloter pertama, seluruh tim layanan Dakar Madinah terus memantau kesiapan fasilitas. Selain fasilitas kesehatan penginapan, tim juga memantau kesiapan fasilitas catering. Semua juru masak yang menyiapkan makanan dan minuman untuk jemaah haji merupakan orang Indonesia. Pelayanan konsumsi haji ini memastikan sebuah menu yang disajikan adalah makanan Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan petugas haji Indonesia di Tanah Suci, kita segera bergabung dengan Bapak Subhan Khalid, Ketua PPIH Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Pak Khalid, boleh diceritakan kepada pemirsa persiapan apa saja ini yang sudah dilakukan oleh PPIH di sana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan musim haji di tahun 1444 Hijriah ini. Pada tanggal 20 Mei yang lalu, tugas yang akan melayani jemaah haji Indonesia di Bandara dan Madinah sudah tiba. Dan setibanya mereka di Arab Saudi langsung kita briefing untuk masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan pengecekan akhir terhadap seluruh persiapan-persiapan untuk memberikan layanan kepada jamaah haji. Tugas bandara semuanya sudah melakukan koordinasi dan persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah haji pada esok hari tanggal 24 Mei 2023 yang direncanakan kloter pertama dari JKG 1 akan mendarat pada pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Petugas-petugas di Madinah di bidang akomodasi, mereka juga sudah menyiapkan seluruh hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji. Nanti jamaah yang pertama tiba ini akan ditempatkan pada Hotel Grand Plaza Al Badr Al Maqam dan sudah siap mereka menyambut dan sudah rindu untuk segera melakukan pelayanan penyambutan dan pelayanan kepada jemaah haji. Petugas-petugas di konsumsi juga sudah mengecek seluruh dapur-dapur, bahkan teman-teman di konsumsi ini sudah melakukan uji coba atau semacam demo masak ya untuk menu-menu yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada jemaah haji. Nah, petugas-petugas kesehatan juga terus melakukan
konsolidasi baik secara internal maupun eksternal, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk bagaimana bisa memberikan kelancaran dan kemudahan bagi jemaah haji yang tahun ini kita mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Tentu saja karena memang pada tahun ini jamaah yang memasuki usia lansia itu cukup besar, 32% jamaah ini diisi oleh jamaah yang berusia di atas 65 tahun. Oleh karena itu seluruh layanan-layanan itu kita siapkan baik betul untuk agar para jamaah dapat melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji baik yang rukun, wajib maupun yang sunat dengan nyaman. Itu kira-kira yang proses-proses yang sudah kita siapkan Mas di Arab Saudi. Sebagian besar dari jemaah ini merupakan lansia. Antisipasi khususnya seperti apa, Pak? Dan kita tahu juga ancaman cuaca yang tinggi di sana juga ditakutkan menjadi kekhawatiran bagi para jemaah. Betul bahwa sampai beberapa tahun yang akan datang, mungkin puncak penyelenggaraan ibadah haji itu akan dalam berada pada musim panas terik ya. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri. Nah, pada tahun ini di dalam struktur PPIH itu ditambahkan ada satu bidang yang dikawal oleh seorang pengendali layanan lansia. Jadi di level PPIH-nya itu ada kepala bidang lansia, kemudian di setiap daerah kerja Mekah, Madinah dan juga bandara ada seorang kepala seksi layanan lansia. Nah ini mereka sudah dilakukan training secara masif, secara detail dan melibatkan dari Center Aging Studies dari UI, kajian layanan lansia dan insya Allah mereka ini juga bersama-sama dengan petugas yang lain sudah memiliki komitmen yang sama dan semangat yang sama untuk memberikan kemudahan, memberikan layanan kepada jamaah, seluruh jamaah haji dan lebih khusus lagi untuk memberikan layanan tambahan bagi jamaah lansia. Baik Pak Khalid, lalu bagaimana dengan jemaah umroh yang kita tahu masih dibuka begitu ya hingga pertengahan bulan Juni. Ini apakah ada kekhawatiran ini dapat terjadinya pembludakan atau membludak jemaah di Tanah Suci? Karena juga masih ada jemaah umroh sebelum nanti para jemaah haji tiba di Tanah Suci. Nah terkait dengan ini kemarin kami sudah bertemu dengan Wakil Menteri Haji untuk mendiskusikan terkait Arab Saudi masih mengizinkan jamaah umroh dan informasi dari beliau bahwa untuk pengurusan visa baru ini sudah tidak dimungkinkan. Mereka datang adalah pemegang visa yang sudah dapat sebelumnya, jadi tinggal sisa-sisanya. Nah, terkait dengan syarat teknis bagaimana layanan kami di Arab Saudi agar tidak berbenturan dengan jamaah umroh, kami sudah mengatur dan sudah berkoordinasi dengan para pemilik hotel agar pemondokan-pemondokan atau fasilitas-fasilitas yang akan digunakan oleh jamaah haji itu minimal 2 hari sebelum kedatangan itu sudah dikosongkan, sudah tidak ada lagi penghuni. Jadi mereka juga sudah menyusun jadwal secara rapi, secara tertib bahwa hotel-hotel yang ditempati jamaah umroh itu paling lambat 2 hari sebelum jamaah haji datang itu sudah dikosongkan. Dan ini sudah kita cek betul. Insya Allah nanti mudah-mudahan tidak ada delay pesawat ya sehingga rencana ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena ini menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa mereka membuka umroh ini sampai dengan 30 Dzulqa'dah ya. Jadi memang kita juga harus menyesuaikan ini dan Arab Saudi sendiri juga sudah memahami itu dan mereka juga secara ketentuan tidak boleh ada hotel yang akan ditempati jamaah haji masih ditempati oleh jamaah umroh. Baik. Terima kasih Bapak Subhan Khalid, Ketua PPIH Arab Saudi. Kita harapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.